محمد رسول الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Chandra Alamanda SPDI, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta teman-teman yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1442 Hijriah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, 3. Hiburan hadroh dari Rohis SMA Negeri 5 Bandar Lampung, 4. Sambutan-sambutan, 5. Ceramah dan doa, 6. Penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Bakti Ramadhani dan sari tilawah oleh Saudari Vesya Jacinta Afdan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri.
Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Insyaallah lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bermanfaat bagi kita semua, yang pahalanya diberikan kepada pembaca khususnya, juga kepada kita semua yang mendengarkan. Acara selanjutnya yaitu hiburan hadroh dari Rohis SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohatil adiyaru tashadu fi layalin maulidi wa barikun nuri abdu bima'ani ahmadi. Rohatil adiyaru tashadu fi layalin maulidi wa barikun nuri abdu
peristri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah. Dia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh hadir akhir bersyadu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk persembahan Hadrawa SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kepada Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Nufus, dipersilakan. Gimana Bu? Terserah Ibu. Terserah Ibu enakin. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak penceramah, Bapak Ustadz Chandra SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Pimpinan SMA Negeri 5 Bandar Lampung.
Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina OSIS, Bapak Ibu Pembina Rohis SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dan yang Ibu sayangi anak-anakku sekalian, warga SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa meluangkan waktu bersama-sama menghadiri acara Maulid Nabi tahun 1442 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya syafaatnya akan senantiasa kita rindukan di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, ya, momen Maulid Nabi ini tiap tahun kita rayakan. Tentunya yang Ibu pesankan, kalian tidak hanya menjalani rutinitas pelaksanaan Maulid Nabi-nya, tapi ingat pesan-pesan yang Nabi besar Muhammad yang akan harus kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Qori sudah membacakan bahwa memang di situ bahwa dijamin oleh Allah Rasulullah ini adalah sebagai uswatun hasanah. Artinya semua dari mulai tingkah laku, sikapnya mencerminkan semua pesan-pesan kebaikan yang harus kita ikuti. Pelaksanaan Maulid Nabi tentunya kita tidak lupa juga harus melaksanakan sunnah-sunnahnya yang ditinggalkan oleh beliau. Ingat, Quran ini adalah suatu mukjizat paling besar yang diberikan Allah pada Rasulullah. Rasul-rasul yang lain mendapat mukjizat juga. Nabi Musa dengan tongkatnya, tetapi perbedaannya adalah kalau Rasul-rasul sebelumnya mukjizat itu selesai setelah orang tersebut meninggal, tapi luar biasa dengan Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi mukjizatnya kita masih sampai kita baca, kita amalkan, mudah-mudahan sampai akhir zaman, ya. Jadi saya Ibu pesankan bahwa anak-anak jangan lupa, ya, pesan yang terbesar dari Al-Quran ini, ya, selalu kita baca, kita pelajari apa maknanya, ya. Refleksikan kepada kehidupan sehari-hari. Itulah pesan-pesan dari manusia agung yang tentunya dari mulai kelahirannya pun sudah ditunggu-tunggu oleh semesta alam. Jadi tidak hanya kita saja manusia, semesta alam pun merindukan kelahirannya. Nah, jadi jangan sampai kita generasi sekarang melupakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Ibu sangat antusias, sangat mengapresiasi pelaksanaan Maulid Nabi ini. Kalau perlu kita siarnya tingkatkan lagi, karena ada pesan-pesan moral yang harus kalian sampaikan pada Maulid Nabi. Nanti mungkin lebih lanjutnya pesan-pesan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, kalian tentunya harus mengikutinya, ya. Kemudian dipahami apa yang akan disampaikannya. Untuk itu Ibu sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hayati Nufus atas sambutannya. Acara yang kelima yaitu acara yang kita nanti-nantikan, ceramah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1442 Hijriah oleh Ustadz Chandra, dan sekaligus untuk menutup dengan doa. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha amma ba'd. Kepada yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Lampung, Ibu Hajah Dr. Hajah Hayatul Nurus, pada Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Bendahara, staf TU beserta jajarannya, dan seluruh Dewan Guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Lampung yang kami banggakan. Mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dan istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam, dan senantiasa berprestasi di sekolahnya, ditingkatkan keimanannya dan keilmuannya. Baiklah Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada pantun yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Pergi haji ke kota Mekah, tidak lupa ke Madinah, ke makam Ibrahim. Kalau hidup mau barakah, mari kita jalin silaturahim. Beli buku di toko Pak Haji, jangan lupa membeli kitab suci. Walau masa-masa saat sekarang ini masih pandemi, namun iman tetaplah melekat di dalam hati. Bapak Ibu, para hadirin dan anak-anak sekalian yang berbahagia, kita letakkan 3 saja pada kesempatan yang berbahagia ini, berkenaan dengan hikmah di masa pandemi saat ini. Yang pertama adalah masa kita dalam bekerja, dalam hal bekerja. Yang kedua adalah belajar, dan yang ketiga adalah beribadah. Sebagaimana kita ketahui, ketika wabah ini melanda di negeri ini, di awal-awal bulan, sebulan, 2 bulan, itu sudah mulai terasa yang berkenaan dengan bekerja dan perekonomian. Katakanlah banyak hambatan, banyak kesulitan, rintangan yang dilalui. Namun ternyata para hadirin sekalian, di sini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Hikmahnya adalah ternyata walau kondisi sulit saat ini yang terjadi, namun ternyata kita masih bisa hidup sampai saat ini. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa berbuat. Dan ini menunjukkan
mestinya semakin menambah keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha kaya, bahwa Allah itu maha luas karunia-Nya. Dia pasti tidak akan menyia-nyiakan hambanya, makhluk ciptaannya dalam hal pemberian rezeki. Kita lihat, kita dengar sebegitu sulit kondisi saat ini perekonomian, pekerjaan, tapi sampai saat ini kita masih bisa hidup, berbuat dan beraktivitas. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya dan Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya mati dalam kelaparan atau kekurangan. Dan nyatanya tidak ada. Nah, ini mestinya semakin meyakinkan, menguatkan iman kita bahwa Allah itu maha kaya dan memperhatikan hamba-hambanya. Yang kedua, dalam hal belajar pun begitu. Di masa pandemi ini banyak sekali imbasnya, banyak sekali dampaknya, khususnya bagi mereka para pelajar yang biasanya mereka berangkat langsung menuju ke lembaga institusi, dalam hal ini madrasah atau sekolah atau pondok pesantren. Tapi kali ini mereka harus belajar di rumah. Apakah ini menjadi suatu hambatan? Oh, ternyata hikmahnya, kalau kita berbicara masalah pendidikan, maka pendidikan itu ada 3: pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di sekolah. Maka berarti yang pendidikan di rumah saat ini yang lebih dominan, maka mestinya ini memberikan kesempatan kita untuk memaksimalkan belajar di rumah. Maka ada istilah madrasatul madrasatul ula. Maka kalau kita benar-benar ini maksimalkan, maka hasilnya pun tidak kalah dengan kita belajar di lembaga pendidikan formal seperti biasanya. Sebagai contoh bagi kita, kalau kita mengaji misalnya di juz yang ke-30 itu terdiri dari 37 surat dan 500 sekian ayat, 600 surat kurang. Kalau kita satu hari saja misalnya menghafal 2 ayat, maka itu tanpa kita sadari selesai kita menghafal Al-Quran itu dalam waktu sekian bulan. Kalau hari ini kita setahun saja libur, maka berarti kita hafal 1 juz dengan keadaan santai, bahkan bisa lebih kalau kita mau lebih semangat lagi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah beribadah. Dampaknya pun terkena ketika beribadah ini, yang seperti biasa kita pergi ke masjid berjamaah, ya, ibadah-ibadah ternyata banyak sekali perubahan. Kalau secara fikih agamanya sudah jelas, Rasul mengatakan kalau musibah itu ada di suatu wilayah, maka kalian jangan masuk ke wilayah itu. Tapi kalau musibah itu terjadi di wilayah yang kalian, maka kalian jangan meninggalkan wilayah itu. Kalau kita laksanakan ini dengan baik, maka kita akan merasa dalam kondisi aman. Inilah yang saat ini dilakukan oleh negara-negara yang disebut dengan lockdown, atau kita tidak keluar dari wilayah di mana kita tempat tinggal kita. Nah, oleh karena itu masalah ibadah ini semestinya semakin meningkatkan keimanan kita, semakin kita dekat kepada Allah. Ternyata ujian dari Allah yang berupa virus yang kecil ini, makhluk Allah yang kecil, begitu kecilnya makhluk Allah ini tidak nampak, kita sudah getar-getir, sudah kalang kabut kita, sudah gempar kita sejagat antara dunia. Oh, ternyata kita ini hamba Allah, makhluk Allah yang lemah, baru diberi saja oleh Allah dengan makhluk kecil. Begitu kecil makhluk ini sampai tidak nampak kecuali dengan alat yang mendeteksinya, kita sudah kalang kabut, kita sudah getir-getir. Dan ini mestinya semakin memaksimalkan kita beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena ternyata kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semakin mestinya ini menguatkan iman dan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah,
kita dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala musibah ini lekas dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bekerja sebagaimana biasanya, belajar sebagaimana biasanya, beribadah sebagaimana biasanya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran yang berharga manakala kita menemui hal-hal semacam ini ke depan. Ini kita sudah terbiasa karena hal semacam ini sudah pernah dialami oleh Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Billahi bisabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa barakah was salama was siha wa quwwah. Allahumma ja'alna amalana min ahli ilmi wa min ahli sidqi wa min ahli sidqi wa min ahli Qur'an wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Chandra disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah yang telah disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini saya tutup, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your heart